Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Reguler 3 dengan NIM 2022 110909. Di sini saya akan memenuhi sebuah tugas pembuatan video yang mana yang menugaskan adalah Bapak Jaki Yamani. Beliau menugaskan untuk membuat sebuah video tentang penjelasan makalah-makalah yang sudah kami laksanakan sejak perkuliahan. Adapun pembahasan yang saya ringkaskan kembali di dalam video ini yaitu tentang pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan pembentukan perda. Sebelum membahas pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana termuat dalam pasal 22 ayat 1 menjadi dasar konstitusional penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang mana dalam isi pasal tersebut berbunyi, dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa, maka Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Itu adalah bunyi dari pasal 22 ayat 1. Selain membahas mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di sini saya juga akan membahas tentang pembentukan perda, yakni pembentukan peraturan daerah yang mana diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugasnya adalah pembantuan serta menampung kondisi-kondisi khusus di dalam daerah. Nah, sudah kita ketahui apa itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan perda. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian undang-undang, yang mana undang-undang adalah sebuah aturan yang dibuat oleh DPR yang disetujui bersama Presiden, yang mana undang-undang tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada undang-undang dalam arti material, dan yang kedua ada undang-undang dalam arti formil. Apa yang disebut dengan undang-undang dalam arti material? Yaitu sebuah ketetapan atau sebuah keputusan dari penguasa yang dilihat dari isinya yang disebut dengan undang-undang yang mengikat dalam setiap orang secara umum. Sedangkan pengertian dari undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dari cara pembentukannya. Adapun undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk dari lembaga legislatif, yang mana pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yang yaitu konsideran dan pertimbangan yang berisi mengapa undang-undang itu dibuat dan diktum atau amar. Adapun pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu pengertiannya adalah disingkat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa, yang mana materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Ditandatangani oleh Presiden, yang mana setelah diundangkan Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. Syarat-syarat utama penerbitan Perpu. Yang pertama yaitu dalam hal ehwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, peraturan pemerintah yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan
persidangan. Yang ketiga, jika tidak dapat mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa syarat utama penetapan sebuah perpu oleh presiden yaitu adanya suatu keadaan atau kegentingan yang memaksa. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa ketentuan itu atau syarat utamanya adalah apabila adanya kegentingan yang memaksa. Selanjutnya yaitu rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga dengan DPRD maupun dari gubernur, bupati, wali kota. Apabila dalam satu kali masa sidang gubernur atau bupati dan DPR menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh gubernur, bupati atau wali kota digunakan sebagai bahan persandingan saja. Mungkin itu saja pembahasan tentang pemerintahan pengganti undang-undang dan peraturan pembentukan perda. Apabila terdapat kesalahan atau kehilapan saat saya menyampaikan penjelasan tadi, saya memohon maaf karena saya juga masih belajar, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.